Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Shock The Heaven season 5 episode ke-172. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana aliansi Sungai Alam Baka telah melakukan serangan besar kepada Pavilion Bintang Jatuh dan situasi menjadi sangat tidak menguntungkan karena aliansi laknat itu memiliki 3 banseng di sisinya. Meskipun Yao Chen, Tianhuo, Feng Xian, juga trio macan telah melakukan segala hal yang mereka bisa, kerugian besar yang didapatkan oleh Pavilion masih tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, Yao Chen yang ngesolo Guyo dan Tian Mingji terluka parah dan hampir saja dibuat pindah alam kalau bukan karena beberapa tetua dan murid Pavilion mengorbankan diri untuk melindunginya. Nah, tepat ketika formasi aliansi Sungai Alam Baka hendak menghancurkan Pavilion Bintang Jatuh untuk kedua kalinya, muncullah Shoyan yang akhirnya keluar dari retreat panjang selama 2 tahun di mana tuan muda ketiga keluarga Shou itu tidak hanya menerobos ke ranah banseng, melainkan langsung akselerasi melejit lompat ranah sebagai elit doseng. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Nah, kita puas-puasin dulu lah nih ngelihat skin baru Kang Pak Boy yang bikin kepakboyannya Amto semakin tidak bisa ditahan lagi. Dengan nada rendah, Shoyan meminta para antek dajal itu untuk bersyukur karena dimakamkan di Pavilion Bintang Jatuh bukan merupakan akhir yang terlalu buruk untuk mereka. Guyo tampak begitu kesal ketika menyaksikan bocil FF yang 2 tahun lalu hanyalah ahli puncak dojun, sekarang sudah menyelip mereka semua dan menjadi seorang ahli suci doseng. Meski demikian, Guyo merasa tidak bisa diam saja karena semakin dibiarkan maka semakin besar juga ancaman yang dibawa oleh Shoyan, sehingga Tianjun kedua aula jiwa itu langsung mengajak teman-temannya untuk segera menghabisi Oyen hari ini juga. Namun bahkan setelah Guyo menyatukan kekuatan dengan si Trimo untuk menyerang Shoyan beramai-ramai dan sempat membuat Kanjeng Medusa khawatir, tidak ada satupun serangan rantai jiwa itu yang berhasil menyentuh seujung rambut sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Malah seluruh rantai jiwa yang mereka lepaskan tertahan dalam roda keemasan yang pemuda itu lepaskan. Melihat satu orang masih nyantai, Guyo pun meledak dalam emosi ketika meminta Tian Mingji untuk turut membantu dan membuat ketua sekte Tian Ming itu segera melepaskan roh-roh iblis alam baka yang ada di dalam tubuhnya. Puluhan roh iblis yang menyerupai Tian Mingji menyerbu beramai-ramai, namun tidak menunggu lama sampai seluruh makhluk alam baka itu diluluh lantakan dalam cincin emas yang merupakan teknik baru Shoyan, yaitu reinkarnasi amarah Buddha. Bukan hanya roh-roh alam baka yang ada di dalam tubuhnya dibuat musnah tak bersisa, tubuh aslinya pun turut mendapatkan serangan balik dan mulai mengalami pengeroposan yang membuat ketua sekte Tianming itu mulai panik. Dengan tergesa-gesa dia meminta Guyo dan Trimo untuk menolongnya, namun sepertinya temperamen pengkhianat sudah mendarah daging dalam diri aula jiwa, sehingga Tianjun kedua itu justru berkata bahwa dendamnya akan dibalas oleh aula jiwa suatu saat nanti. Tian Mingji hanya bisa mengumpat marah ketika menyadari bahwa dia telah dikhianati oleh antek-antek dajjal aula jiwa, dan hal itu membuatnya tidak memiliki pilihan kecuali memohon pengampunan dari Shoyan. Tian Mingji juga berjanji bahwa mulai sekarang sekte Tianming akan tunduk pada Pavilion Bintang Jatuh. Namun sayang, semua penyesalan yang dirasakan ketua sekte Tianming itu sudah sia-sia karena Shoyan tidak berniat membiarkan siapapun yang telah menyerang Pavilion Bintang Jatuh keluar hidup-hidup hari ini. Tian Mingji tertawa gila ketika menyadari bahwa sebuah kemustahilan untuknya bertahan hidup, sehingga ketua sekte Langit Mendalam itu berniat untuk meledakkan dirinya sendiri demi membawa semua orang ikut ke neraka. Semua orang sudah panik melihat seorang banseng hendak meledakkan diri, namun Shoyan dengan tenang meredam ledakan tersebut dengan kekuatan dosengnya. Sementara Guyo dan Trimo yang berusaha melarikan diri juga justru ikut terkena efek ledakan tersebut.
Sementara Pavilion Bintang Jatuh Selamat Sejahtera Sentosa dan murid-murid bersorak untuk merayakan keberhasilan Shoyen melindungi mereka semua, orang yang dielu-elukan justru merasakan sesuatu yang aneh tengah terjadi di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun, Shoyen berkedip menghilang sebelum kemudian muncul di belakang seorang murid yang diam-diam mengambil langkah menjauh dari kerumunan. Iya, murid Pavilion Bintang Jatuh itu sedang dirasupi oleh Tian Mingji, dan oleh karena itulah Shoyen mengeluarkan paksa roh si ketua sekte Tianming sebelum kemudian menghancurkannya dengan api surgawi. Yang membuat si iblis tua hanya bisa meraung karena memahami bahwa hari ini hidupnya benar-benar usai. Guyo dan Trimo hanya bisa menelan ludah susah payah melihat Shoyen mampu membunuh seorang Banseng sampai ke jiwanya hanya dengan satu serangan. Dan hal itu sudah cukup membuat mereka membulatkan tekad untuk melarikan diri apapun yang terjadi. Namun seperti yang sudah dikatakan oleh Shoyen, hari ini dia tidak akan membiarkan siapapun yang telah menyerang Pavilion pergi dari alam bintang, tidak terkecuali dua tetua laknat aula jiwa tersebut. Shoyen melepaskan cincin reinkarnasi Amara Buddha untuk menghabisi dua Tianjun aula jiwa. Namun lagi dan lagi kebejatan Guyo membuat Tianjun kedua aula jiwa dengan tega mengorbankan temannya sendiri alias Trimo sebagai mangsa cincin reinkarnasi Shoyen. Ledakan besar terjadi setelah cincin reinkarnasi Amara Buddha menghancurkan Trimo, sementara Guyo melesat kuat tenaga untuk melarikan diri dari kekuatan mengerikan Shoyen. Shoyen udah kayak sampai yang biasa aja melihat antek-antek Daja aula jiwa ini mengorbankan satu sama lain demi kepentingannya sendiri. Namun hal itu belum bisa membuatnya mengurungkan niat untuk menghabisi Guyo. Tepat ketika cincin reinkarnasi Amara Buddha diaktifkan sekali lagi, Guyo menunjukkan wajah sumringah ketika melihat sebuah tangan raksasa muncul dari robekan ruang dan membuat Tianjun kedua aula jiwa itu berpikir bahwa akhirnya bala bantuannya bersedia turun tangan. Tapi ternyata nah, buat kalian yang nggak sabar gitu ya sama spoilernya Cakradiva gitu, spoilernya Cakradiva, spoilernya BTTH yang udah Cakradiva upload itu sampai dari awal sampai tamat itu ya, pokoknya udah tamat itu yang jutaan view itu, kalian bisa langsung nonton aja di Ginosis ya, udah banyak tuh di playlistnya, malahan udah ada yang semua tuh dari awal sampai tamat nanti ya, udah yang udah digabung gitu maksudnya. Tapi ternyata tangan kegelapan raksasa itu sempat-sempatnya ngeprank Guyo dengan mendorong tubuhnya ke arah cincin reinkarnasi sebelum kemudian bertabrakan dengan lorong emas Shoyen yang menyebabkan seluruh bagian tangan raksasa juga berubah menjadi keemasan. Namun bedanya, kalau banseng-banseng sebelumnya langsung hancur setelah diubah menjadi emas, tangan kepala raksasa itu berhasil menghancurkan kekuatan emas yang menyelimutinya dan membuat Shoyen langsung yakin bahwa bala bantuan Guyo ini adalah seorang doseng. Guyo yang udah di-prank masih bersikap sok keras dengan berkata bahwa Shoyen tetap tidak bisa menahannya pergi meski telah mengunci ruang dan membuat Shoyen tidak tahan untuk memberi iblis tua itu pelajaran. Guyo tahu bahwa dia telah memantik kemarahan Shoyen dan dengan panik langsung meminta pemilik tangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tianjun pertama aula jiwa itu untuk segera membawanya pergi. Dan benar saja Shoyen sudah berambisi untuk menghabisi Guyo hari ini juga dan hendak melayangkan tembakan lain ke arah sang Tianjun kedua sebelum separuh tangan lain milik Tianjun pertama ikut muncul dan memblokir serangannya. Dua kekuatan dahsyat benturan dan memicu ledakan besar sebelum kemudian tangan besar itu menghilang dari balik robekan celah spasial setelah sebelumnya meminta Shoyen untuk mencarinya di alam Hun apabila pemuda itu masih ingin menyelamatkan ayahnya. Sepeninggalan Tianjun pertama yang berhasil membawa Guyo pergi dari alam bintang, Shoyen terbang merendah hanya untuk menemukan jasad-jasad para tetua dan murid Pavilion Bintang Jatuh yang sebelumnya kehilangan nyawa demi melindungi Abah Yao. Shoyen masih bisa mengintip di balik ingatan para pahlawan ini yang berjibaku sampai titik darah penghabisan mereka demi memastikan bahwa keruntuhan pavilion mereka tidak akan terjadi. Shoyen merasa hatinya remuk redam menyaksikan pemandangan tersebut, apalagi beberapa saat setelahnya jasad itu perlahan berubah menjadi abu yang terbang ke udara sebelum kemudian menyatu sepenuhnya dengan semesta.
Sampai di sini Shoyan sadar bahwa dia tidak cukup cepat hingga banyak nyawa melayang karena keterlambatannya. Yo-Chen juga menunjukkan ekspresi sedih ketika berkata bahwa pavilion bintang jatuh tidak akan bisa bertahan sampai Shoyan keluar kalau para anggota yang luar biasa ini tidak menahan serangan aliansi Sungai Alam Baka sekuat tenaga mereka. Hal itu membuat Shoyan benar-benar tidak dapat menahan kemarahan dalam hatinya sebelum kemudian berjanji bahwa Sekte Tianming, Lembah Sungai Es, dan juga Pavilion Petir Angin yang sudah membentuk aliansi Sungai Alam Baka akan segera membayar harga yang setimpal untuk nyawa setiap anggota Pavilion Bintang Jatuh yang gugur di medan laga. Oke, sekarang kita pindah dulu ke wilayah utara dataran tengah, tepatnya di kota Han, tempat keluarga Han berada yang saat ini sedang terjadi huru-hara karena penyerangan dari Pavilion Petir Angin Utara. Bahkan kepala keluarga Han alias mbahnya Dua Eneng Han bersaudara pun tidak kuasa menahan serangan dari Pavilion Petir Angin yang dipimpin langsung oleh Le Junje. Tidak hanya Le Junje, kepala Pavilion Petir Angin Timur alias Fei Tian pun turut dibawa serta dan membuat Tuan Putri pertama keluarga Han alias Han Yu tidak berdaya ketika berusaha untuk melawannya. Setelah Han Yu tertangkap, Hang Shu menyadari bahwa seluruh orang-orang penting di keluarganya telah ditangkap oleh Pavilion Petir Angin. Akhirnya para petinggi keluarga Han pun hanya bisa pasrah ketika ditangkap dan dibawa Pavilion Petir Angin, di mana penangkapan ini sebenarnya dilakukan oleh Le Junje demi mencari bahan untuk mengancam Shoyan kalau pemuda itu mendatangi mereka untuk balas dendam. Nah, Mbak Pucuk dicinta ulang pun tiba begitu sampai di Pavilion Petir Angin dan hendak melemparkan keluarga Han dalam ruang tahanan. Le Junje tampak kebingungan karena melihat pavilionnya yang kok terlihat sepi sekali. Tidak menunggu lama setelahnya beberapa anggota Pavilion Bintang Jatuh muncul di depan mata mereka, di mana sosok yang memimpin Pavilion Bintang Jatuh itu tidak lain dan tidak bukan adalah Shoyan sendiri. Shoyan bertanya apakah Pavilion Petir Angin ingin dihancurkan lebih cepat sambil melepaskan tekanan kekuatan yang luar biasa besar, dan begitu menyadari bahwa pemuda itu merupakan seorang ahli doseng, Le Junje pun segera mengajaknya bernegosiasi ketika meminta Shoyan melepaskan mereka, di mana sebagai gantinya Pavilion Petir Angin tidak akan pernah berurusan lagi dengan Pavilion Bintang Jatuh. Sayangnya Shoyan sudah cukup kenyang dengan janji-janji manis penyesalan semacam ini, dan ketika mengingat lagi begitu banyak penindasan yang dia terima dari pavilion tersebut, Shoyan masih tidak memiliki cukup banyak rasa belas kasih untuk melepaskan mereka. Tidak menunggu lama, Shoyan segera menggebuk Le Junje dengan penguasa hitam Suan dan membuat pemimpin Pavilion Petir Angin itu dihempaskan dengan kejam. Berpikir untuk menghabisi Le Junje belakangan, kini Shoyan beralih pada Fei Tian yang menjadi pintu masuk hubungan buruknya dengan Pavilion Petir Angin sebelum kemudian menghabisi nyawa kepala Pavilion Petir Angin Timur itu hanya dengan satu genggaman tangan. Shoyan mengingatkan Le Junje bahwa 28 saudaranya di Pavilion Bintang Jatuh kehilangan nyawa karena formasi petir surgawi milik mereka, dan hal itu sudah cukup untuk membuatnya menagih hutang dengan darah yang sama. Le Junje masih berusaha untuk mengancam Shoyan dengan membawa-bawa suku Phoenix Iblis Surga, namun Shoyan sama sekali tidak bergeming ketika mendengarnya. Mengetahui bahwa dengan kekuatannya saat ini Shoyan juga tidak memiliki ketakutan sama sekali pada suku Phoenix Iblis Surga, Le Junje pun hanya bisa menggunakan kartu as terakhirnya, yaitu segel petir yang sudah ditanamkan pada tubuh anggota-anggota keluarga Han. Astagfirullah. Dengan segel tersebut hanya dengan satu saja gerakan tangannya, semua anggota keluarga Han akan kehilangan nyawa, dan Le Junje sangsi apakah Shoyan bisa bergerak lebih cepat daripada tangannya. Namun bahkan sebelum Le Junje menyelesaikan perkataannya, kedua tangannya sudah terlebih dulu dibekukan dengan kekuatan cincin emas Shoyan, dan tanpa menunggu lama kekuatan cincin emas itu telah mengubah seluruh tubuh sang kepala Pavilion Petir Angin menjadi ketiadaan. Setelah menghabisi seluruh antek Dajjal Pavilion Petir Angin, Shoyan meminta maaf pada keluarga Han karena sudah melibatkan mereka dalam masalahnya. Shoyan menyerahkan pil obat untuk membantu Han Fei memulihkan diri sebelum memastikan bahwa mulai hari ini Pavilion Petir Angin telah benar-benar diruntuhkan.
Keluarga Han tidak perlu lagi merasa khawatir atas penindasan mantan salah satu pavilion besar tersebut, malah menawarkan bantuan dari pavilion Bintang Jatuh apabila keluarga Han berminat mengambil alih markas pavilion Petir Angin. Meluluh lantahkan pavilion Petir Angin memang menjadi salah satu tujuan Xiaoyan saat ini, namun dia belum akan berhenti karena sekarang masih ada lembah sungai es dan sekte Tianming yang menunggu kehancurannya. Edian, wedan banget kekuatan Xiaoyan setelah menerobos ranah Doseng, makin nggak ngotak lah ya sampai bisa menghancurkan satu faksi hanya dalam beberapa menit saja. Benar-benar ya Xiaoyan Doseng udah balas dendam, acak-acak semua sekte diacak-acak ya. Nah, kira-kira penghancuran macam apa nih yang telah dipersiapkan oleh Xiaoyan untuk lembah sungai es dan sekte Tianming? Apakah setelah menghancurkan dua faksi itu Xiaoyan bakalan lanjut gas ke aula jiwa buat nemuin Tianjun pertama? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Rama. Di sini pamit, bye-bye.